Halo guys, selamat datang di Bisnis Digital TV. Kali ini em, Kita mau bahas seputar Ya. branding sama marketing nih ya Pak. Oke, siap. Kenapa? Oke, kenapa? Ada yang menarik dari branding sama marketing? aku mau tanya Pak. Eh, yang ku tahu ya Pak, Nah, yang ku tahu. Tapi ini entah benar ataupun salah ya Pak. Kenapa marketing itu mainnya ke jangka panjang dan branding itu lebih ke jangka pendek gitu? itu menurut kamu? Ya, menurutku. Sebenarnya kalau kita bicara tentang branding dan marketing, itu malah branding yang seharusnya untuk jangka panjang. Tetapi kalau marketing itu kadang jangka pendek. Walaupun ada marketing untuk jangka panjang, tapi biasanya branding itu untuk jangka panjang, yang lebih panjang gitu loh. Karena branding itu kan nanti elemennya akan jauh lebih banyak lagi. Walaupun di dalam suatu branding itu ada marketingnya juga. Marketing itu belum tentu ada brandingnya. Sedangkan branding sudah ada marketing gitu ya Pak? Ada marketing. Nah, ini kalau kita bicara tentang apa ya? Ini aku baca lewat Google ya untuk pengertian dari marketing. Jadi marketing itu adalah serangkaian proses strategis untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mendistribusikan, dan menjual produk, jasa yang memberikan nilai kepada pelanggan. Itu kalau marketing. Kemudian kalau branding itu proses strategis membangun identitas, unik, nama, logo, desain, sama pesan. Nah, dulu aku pernah membaca suatu tentang edukasi tentang branding lah. Branding itu intinya sebenarnya adalah kita itu berusaha untuk mendatangkan customer. Itu kalau branding. Tapi kalau kita bicara tentang marketing, itu kita mendatangi bahasanya. Kan banyak atau orang marketing itu pasti dia akan datang. Karena dia marketing. Dia orang lapangan. Ya enggak? Orang lapangan dia harus mencari customer. Itu kalau marketing. Tapi kalau kita bicaranya branding, itu kita berusaha bagaimana caranya adalah customer itu melihat produk kita dan dia datang ke kita. Itu kalau branding. Nah, susahnya kalau kita bicara tentang branding, itu makanya kenapa kok branding itu jangka panjang? Karena untuk membuat suatu branding itu butuh waktu yang lama. Dan branding itu mesti diawali dengan teknik marketing itu tadi. Kalau dari branding. Kenapa? Ya tadi kayak branding, di situ ada logo, di situ ada bahasanya pesan atau slogan bahasanya. Slogan. Contoh apa kalau slogan-slogan yang ada jadi di perusahaan? Punya pesan tersendiri gitu ya Pak ya? Iya, jadi setiap brand itu pasti dia punya slogan-slogan yang di situ menjadikan kita identiknya. Identiknya. Contoh ya. apa? Satu, kita bicara tentang brand Indomie. Indomie itu slogannya apa? Seleraku. Nah, kayak kamu. Terus apalagi SCTV. Satu untuk semua. Jadi masih banyak lagi brand yang dimana dia itu membranding bagaimana orang itu kalau melihat nama itu langsung oh ini kayak gitu. Terus logo. Kalau kita lihat logo, kenapa kok? Contoh kita ke kafe aja lah, ke kafe. Kowe nak neng kalian kalau ke Starbucks itu kan melihat logonya Starbucks itu kan kalau kita beli di situ kan seolah-olah kita menjadi orang seperti orang kaya. Gitu. Yeah. Karena memang identiknya logo itu memang dibuat seolah-olah kita itu emosionalnya itu sangat berharga gitu. Kayak dapat banget gitu ya Pak ya? Karena apa ya bahasanya di situ ada nilai jual yang membuat seolah-olah brand ini memang ada seni yang luar biasa di dalamnya. Dan untuk menciptakan branding itu juga nggak mudah, bertahun-tahun. Kalau kita bicara tentang perusahaan-perusahaan yang besar itu lama.
Kayak contoh swalayan Alfamart, Indomaret itu juga lah. Dulu awalnya juga sama kayak swalayan kecil-kecil yang ada di UMKM. Itu cuman bahasanya cuman kayak ruko biasa. Padahal sekarang Alfamart di mana-mana. Orang bisa menemuinya. Nah, itu bagian dari branding. Terus belum lagi kita bicara tentang bangunan. Coba tonton aja. Coba kamu tonton Alfamart, dimanapun pasti bentuknya sama. Indomaret itu pasti sama. Apa yang membedakan Indomaret sama Alfamart? Pasti ada segi bangunannya juga akan berbeda. Tapi selama itu satu brand, biasanya bangunannya sama semua. Dari konsepnya tetap sama. Pak, aku mau tanya. Kenapa kasirnya itu loh, Pak? Kasirnya itu selalu di kanan masuk, pintu masuk. Depan, Ya. maksudnya di depan ya. Iya. Ya, itu memang tujuannya untuk memudahkan para customer. Sebenarnya pemilihan meja kasir itu juga nanti akan berpengaruh dari setiap apa ya bahasanya kalau kita tentang branding ya. Contoh roket. Roket itu kan kasirnya kan agak ke belakang biar customernya bisa menikmati di depan. Tapi ada juga warung makan yang seperti roket tapi bukan roket, itu yang ditaruh di depan. Nanti bedanya biasanya adalah di ini customernya pengennya dia itu mau di tempat dimakan di tempat atau dia pengen langsung dibawa pulang. Itu nanti pengaruhnya di situ. Tapi kalau Alfamart mungkin ya itu kenapa kok ditaruh di depan biar ketika pengunjung itu masuk itu langsung ke belakang mencari-cari produk kayak gitu. Jadi kenapa contoh yang paling belakang itu apa pasti biasanya kalau kita masuk di Alfamart paling belakang Produk minuman. Nah, kenapa? Karena Alfamart kan biasanya di pinggir jalan raya ya. Orang-orang itu biasanya kalau mau ke Alfamart itu biasanya orang-orang yang mau berpergian. Orang-orang yang mau bahasanya piknik pariwisata kayak gitu. Itu kan biasanya paling utama yang dia cari adalah minuman. Makanya minumannya ditaruh di paling belakang. Biar apa? Ketika dia masuk ke Alfamart, dia melewati berbagai macam produk. Nah, biasanya kan kasusnya kayak ibu-ibu atau bahasanya para wanita itu kan melihat produk, wah ini sekalian. Tergiur. Nah, itu masuk bagian dari strategi sebenarnya. Nah, itu biasanya tergantung dari customer yang mau kita bidik atau yang kita mau target. Karena setiap customer kan beda-beda. Ada yang ya contoh tadi kayak kita mau beli di warung makan itu mau kasirnya di depan atau di belakang nanti akan beda. Itu. Tergantung kita niatnya mau customer yang seperti apa. Karena dulu pernah ada kasus ya. Itu ada satu warung makan. Biasanya dia kasirnya ditaruh di depan, rame waktu itu. Tapi ndelala dia mencoba merombak wajah dari warung itu, ditaruhlah di belakang, malah nggak laris. Kenapa? Karena ternyata segmennya warung ini adalah orang-orang yang nggak pernah beli di tempat, artinya dia bawa pulang, dibungkus kayak gitu. Ternyata pengaruhnya di situ. Apalagi Ini ya Pak, fokusnya antara branding sama marketing itu beda-beda ya? Ya beda. Terus aku mau nanya nih Pak, gimana sih cara mereka narik perhatian konsumen? Fokusnya itu gimana antara branding sama marketing? Branding sama marketing, oke. Sebenarnya kalau kita bicara branding itu kan bicaranya adalah kita mengutamakan tampilannya, ya enggak? Iya. Tampilannya kita harus benar-benar berkualitas karena ya namanya suatu branding itu kan kita menciptakan citra nama kita. Contoh kita membuat logo itu nggak boleh asal-asalan. Biasanya, mohon maaf ya mungkin banyak para UMKM yang masih kecil itu kadang menyepelekan logo. Iya. Padahal logo itu memiliki arti dan simbol tertentu yang di situ nanti akan memberikan habit. Contoh kayak tadi Starbucks. Logonya cuma apa kayak wanita atau itu. Iya. Tetapi kan emosionalnya luar biasa itu. Walaupun cuma kayak gambar kayak gitu, tapi kalau brandingnya ada masuk kan luar biasa. Padahal kalau kita beli kopi di tempat biasa sama Starbucks kan harganya terpaut jauh.
Iya. Itu Lebih gara-gara mahal. cuman branding itu. Gara-gara cuman branding. Mungkin di luar sana yang makanan minumannya jauh lebih enak mungkin banyak. Tapi cuman gara-gara karena brandingnya kalah, artinya harganya jauh lebih. Itu kelebihan branding di situ. Ketimbang di marketing. Kalau marketing kan kita kayak bahasanya kita datang di situ. Kita nggak membahas tentang ini logo ini. Biasanya kalau marketing yang penting dia terjual selesai. Kalau marketing kayak gitu. Dia nggak terlalu berpikir panjang tentang logo, tentang ini dan sebagainya. Kayak nggak mempunyai ciri khas, yang Iya. penting terjual. Yang penting terjual, yang penting dia dapat profit kayak gitu. Itu biasanya kalau marketing. Kenapa kok bisa gitu? Ya habitnya beda, fungsinya beda. Fungsi dari marketing dan branding ini kan beda seperti tadi. Itu yang membedakan di situ. Terus tujuan dari keduanya itu apa? Tujuannya ya dari branding sama marketing. Ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, branding itu tujuannya adalah mendatangkan. Tanpa kita harus mempromosikan, orang datang sendiri. Itu kalau branding. Walaupun tetap semua perusahaan pasti akan promosi, tapi promosinya kan akan berbeda. Iya enggak? Iya. Bisa jadi promosinya lewat brand itu dari mulut ke mulut atau bagaimana dan sebagainya. Cuma menjual kayak logo dan sebagainya kan juga luar biasa. Contoh kita bicara tentang produk Nike atau Adidas, itu kan biasanya dia punya logo. Tapi kan belum tentu. Contoh di Indonesia pasti ada kayak bahasanya apa ya? Ada mitra perusahaannya. Jadi dia membeli lisensinya. Lisensi Adidas itu loh. Nah, itu nanti baru dia buat produk, terus kasih logo Adidas, dia bisa jual. Karena dia membeli lisensi. Kan ada gitu. Jadi bukan berarti kita beli produk Adidas itu langsung dari sana kayak gitu, enggak. Kadang dia beli lisensi untuk logonya dari Adidas ini. Tapi produknya harus sesuai dengan kriteria yang ada di Adidas. Itu ada kriterianya. Nanti produknya seperti ini, jahitannya sepatu harus seperti apa, kayak gitu ada. Bahannya yang kayak gini juga. Nanti tergantung tipenya, nanti sepatu kan ada tipe-tipenya juga. Kayak gitu. Ukurannya barang juga. Itu mempengaruhi. Itulah branding. Kekuatan branding itu sangat penting banget. Lebih enak mana? Kita mendatangkan atau datang? Datang. Ya enak mendatangkan. Iya. Mendatangkan. Tanpa kita harus lelah-lelah, semua sudah datang ke kita. Tapi kalau kita harus datang, berarti kan kita harus mengeluarkan biaya operasional pemasarannya jauh lebih banyak lagi nanti. Walaupun sama-sama banyak, tapi nanti esensinya akan beda. Malah kita yang promosi gitu ya Pak ya. Kita yang promosi, kita harus bayar orang. Iya, jadi operasionalnya pasti akan beda antara branding dan marketing itu. Jadi punya keunggulannya tersendiri. Jadi kalau kita sudah punya branding kan bahasanya kepercayaan ya kalau branding itu. Kalau kita sudah punya kepercayaan atau trust kan otomatis langsung. Tanpa kita harus bahasanya ngeyel. Biasanya marketingnya mbok lek dituku to es tehku kayak bahasanya kan gitu. Itu kalau gaya-gaya marketing. Tapi kalau gaya-gaya orang branding itu ini loh, es tehku ini terbuat dari bahan ya racikan yang berkualitas, kemudian ini bahannya kita datangkan dari suatu daerah tertentu yang susah untuk dicari kayak gitu. Itu branding namanya. Tapi kalau marketing kan ini loh, es teh. Ayo ndang dituku. Ayo ndang dianu, kayak memaksa gitu loh. Iya. Kalau marketing kan kayak gitu. Kalau branding kan enggak. Kita kayak apa ya bahasanya, kita kayak mengiming-imingi. Kita tebar pesona gitu ya Pak ya. Iya, dihipnotis gitu. Itu kalau branding kayak gitu. Misalnya Itulah nih, branding. ada cewek cantik, nanti ada cowok lewat terhipnotis, terus si ceweknya makin tebar pesona, si cowok makin Ya, semakin tertarik. Iya.
Kamu nggak affiliate. Oke. Apalagi nih? Sudah sih Pak. Oke. Terima kasih atas Pencerahannya. ya pencerahan dan masukan-masukan. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita mau buka usaha atau apa, kita harus punya branding sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Itu harus lah. Kalau kita pengen menjadi perusahaan yang besar, kita harus punya branding. Udah. Terima kasih ya Pak Niko. Siap. Sama-sama.